Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih ya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Amir Syah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa yang dimuliakan, dirahmati Allah. Islam memberikan keistimewaan kepada hambanya, yaitu hamba Allah sebagai penganut ajaran Islam yang setia untuk meyakini, mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Tema kita hari ini luasnya rahmat Allah sekaligus juga luasnya ampunan Allah. Al-Quran dengan tegas, jelas, gamblang mengajarkan kepada hambanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pesan kepada kita semua, para hamba Allah, untuk senantiasa meraih rahmat dan ampunan Allah. Coba simak satu ayat di antaranya, Al-Imran 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah meraih rahmat termasuk ampunan Allah. Karena apa? Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Seluas itu pula surga disediakan oleh Allah. Mu'iddat lil muttaqin. Hamba-hamba yang mau. Siapa hamba yang mau? Orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan, dirahmati Allah. Apakah semua orang akan meraih ampunan Allah? Tidak semua. Kapan ampunan Allah akan kita raih? Apakah kita usia sudah senja? Apakah usia kita muda? Apakah kita jadi pejabat? Apakah kita jadi pengusaha? Apakah kita masih memiliki pengaruh? Allah tidak peduli. Terhadap orang yang berkuasa, terhadap orang yang pangkat, orang yang punya uang, tidak sama sekali. Tetapi yang diberi oleh Allah, mu'iddat lil muttaqin. Subhanallah. Berapa nilai mu'iddat lil muttaqin, Ustaz? Free of charge. Coba, subhanallah. Ibu-ibu kalau datang kemari tentu butuh ongkos, betul? Betul ya? Dikasih makan, dikasih ini, kasih sosial, butuh uang. Tapi ampunan Allah, Allah tidak butuh materi sepeser pun. Itulah salah satu kemurahan yang diberi oleh Allah kepada hambanya. Itulah salah satu ya, keistimewaan ajaran Islam. Diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Tanpa kecuali. Hanya orang yang uiddat lil muttaqin. Tentu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, untuk menjadi orang yang uiddat lil muttaqin itu tidak mudah. Betul tidak Ibu? Tidak mudah itu. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya dulunya preman. Bolehkah saya bertaubat? Bisakah Allah mengampuni dosa yang saya lakukan selama ini? Allah mengatakan, silakan minta ampun. Diberi kesempatan oleh Allah seluas-luasnya.
Subhanallah Bapak Ibu, diberi kesempatan oleh Allah. Ustaz, saya dulu penjina, penggarong, koruptor. Coba sekarang, banyakkah orang-orang di pesantren, kata orang pesantren, padahal dia di tahanan. Apakah Allah akan mengampuni? Allah mengampuni. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Masalahnya sekarang siapa yang diampuni oleh Allah? Jelas takwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Sekarang kita lihat dulu pengertian takwa itu apa. Waqoyah yaki waqo'ittaku. Jaga diri, pelihara diri. Bagaimana cara menjaga diri? Jaga diri supaya waktu kita gunakan sebaik-baiknya. Tetangga saya di Ciputat, Komplek Bangun Lestari, dosen di UIN, kenal baik sama teman-teman yang ada di sini termasuk Ustadz Zul. Beliau baru saja meninggalkan kita semua 2 pekan lalu. Sabtu lalu masih melakukan taklim secara bergantian dengan saya. Dia menyampaikan pesan yang amat sangat baik sekali kepada para jamaah. Melalui tafsir Quran surat Al-Ashr. Wal Ashr. Innal insana lafi khusy. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sebuah riwayat termasuk seorang ulama terkenal, Imam Syafi'i mengatakan, andaikan tidak ada ayat lain, surah Al-Asr ini sudah cukup. Andaikan, tapi banyak ayat-ayat yang lain menjelaskan bagaimana iman, bagaimana amal soleh, bagaimana nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi soal ayat ini demi waktu, sungguh manusia merugi. Apa yang dimaksud demi waktu? Waktu untuk bertaubat. Waktu untuk produktif, waktu untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Agar hidup kita yang singkat. Bapak Ibu, hidup kita ini singkat sekali. Singkat sekali Bapak Ibu hidup kita ini. Agar hidup yang singkat ini betul-betul bermanfaat. Orang Arab bilang, al-waktu kaswaib. Waktu itu pedang. Kalau kita nggak menggunakan waktu, maka waktu akan menebas kita. Orang Arab mengatakan seperti itu. Orang Barat mengatakan time is money. Waktu itu uang. Tapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu tidak mau bertobat. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu tidak mau meraih ampunan Allah. Banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu tidak meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita menyirami hati kita Bapak Ibu sekalian. Di mana cahaya hati kita akan menjadi kekuatan dahsyat. Kekuatan yang amat sangat luas sekali. Ibarat samudra hati manusia ini sangat luas Bapak Ibu sekalian. Mengapa hati kita sangat luas? Karena kita terus memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memohon ampunan Allah? Karena kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama hidup mungkin banyak yang keliru, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Dalam sholat kita minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Betul Ibu? Dulu antara 2 sujud kita baca Allahumma gfirli warhamni wazburni wa'afini wa'fu anni warzuqni dan seterusnya. Banyak permintaan-permintaan kita. Itu momentum yang amat sangat berharga Bapak Ibu. Karena itu kalau kita udah sholat, kita komunikasi kepada Allah secara vertikal. Dalam waktu 5 sampai 7 menit. Maka selebihnya dari 24 jam komunikasi kita kepada manusia, hamba-hamba Allah itu lebih luas.
Agar apa? Agar Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita kalau 2 syarat kita penuhi. Pertama, kita istighfar kepada Allah. Yang kedua, kita saling memaafkan di antara hamba-hamba Allah. Pertanyaannya, apakah Allah mengampuni dosa kita? Kalau di antara kita belum saling memaafkan. No. Mari kita jalin ukhuwah di antara kita, persahabatan di antara kita. Karena musuh 1 orang itu lebih banyak dibanding 1.000.000 teman. Coba ibu renungkan kata-kata saya. Musuh 1 orang itu lebih banyak dari teman 1.000.000 orang. Apa maksudnya itu Ustadz? Tidak boleh ada musuh. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada khianat. Apalagi kata-kata lain yang tidak pantas kita ucapkan. Baik. Karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini saya ingin mengajak, menghimbau kita semua. Mari kita terus meraih ampunan Allah, rahmat Allah seluas langit dan bumi. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian kita semua para jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Amir Syah ilmunya. Tinggal kita amalin ya Bu ya. Jangan cari musuh tapi cari sahabat. Masya Allah ya. 1 musuh itu lebih berat daripada kita punya 1.000 sahabat. Itu pegangan buat kita ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.